warahmatullahi wabarakatuh. Rapatnya agak adem. Maka AC-nya kedinginan atau kopinya belum hadir. Saya baru nggak gitu. Lama nggak ketemu secara fisik. Ternyata Pak Raden itu ini loh. Ini yang kemarin, yang dulu di Unyil itu kan. Makanya Pak kumisnya dicukur gitu. Terima kasih Pak sudah mewakili Pak Menteri berkenan hadir di Jawa Tengah, di Sukoharjo, dan tentu ini memberikan semangat kepada kita semuanya untuk ini achievement motivation Pak. Jadi motivasi kita untuk makin berprestasi tentu akan jauh lebih baik. Pak Yuli, terima kasih. Betul Pak Yuli ini disampaikan Pak Seni banyak ketempatan, pedulian beliau juga oke begitu Pak. Dan tentu saja ini membangun kesadaran kami-kami yang kepala daerah ini. Kadang-kadang kepala daerah ini orang mudeng Pak. Tidak semuanya paham. Jadi butuh tahu untuk bisa merasakan. Dan tentu keluarga besar NPC, Pak Semi dan kawan-kawan, ini ada banyak tamu undangan TNI Polri, semua Forkompimda dari Sukoharjo juga, dan seluruh tamu undangan dari seluruh provinsi. Saya ini nggak ngerti sebenarnya tentang olahraga wabil khusus yang istimewa. 2 kali pengalaman saya dapatkan. Yang pertama saya datang ke Dubai waktu itu mengantar atlet Soina. Saat itu saya juga tidak terlalu aware, tidak terlalu peduli apa tuh sebenarnya dari dibalik cerita olahraga ini. Mirip seperti yang diceritakan Pak Seni, tapi karena Pak Seni ini aslinya orang Solo gitu ya. Jadi kalau bicara lebih terbuka, tembakin semua, jedar gitu. Saya mikir loh Pak mau ngomong kayak gitu itu. Nanti ada yang tersinggung apa enggak, ada yang sensi apa enggak. Tapi kalau beliau punya otoritas untuk ngomong itu, jadi tembaki semua, jedar. Tapi jangan salah, itu yang mengingatkan kita, oh gitu. Ceritanya simpel, suatu ketika kawan-kawan yang dari Soina dulu nih Pak. Soina itu datang ke rumah. Dia punya tim sepak bola. Menariknya dari narasi, dari ceritanya. Dia melamar anak saya untuk jadi mitra tanding. Kalau tidak salah waktu itu ke Filipina atau ke Thailand, lombanya sepak bola. Jadi ternyata tim sepak bola kita itu bagus. Dengan keistimewaan yang dia miliki, semua yang ada di kepala yang keluar dari mulutnya kalau ditanya juara berapa? Juara 1. Kita pemenang. Baru kemudian pendamping ya ini hebat ini. Para ini pendampingnya itu hebat semua. Jadi setelah saya dicolek, diceritain, semangatnya luar biasa. Tapi nanti kalau Bapak sudah melihat bagaimana bertanding, itu ada 2. Kalau orang tidak memahami persis, mesti ini maunya apa. Tapi yang sudah memahami, mereka akan tahu bagaimana mengarahkan. Sehingga jangan heran Pak, kalau main sepak bolanya nanti dia ngegolin di tempatnya sendiri. Maka itulah dia melamar anak saya untuk menjadi mitra, jadi pengumpan aja nih. Terus saya tanya anak saya mau nggak? Oh ya. Dia berangkat dan dia mendapatkan experience itu. Dari experience itu kemudian kita jadi paham dan saya bertanya banyak. Tidak hanya kepada atlet tapi juga kepada anak saya itu. Bapak Ibu, barulah di situ rasional kita ini dirubah, minimal saya sendiri menjadi emosional dan rasa. Baru kami paham. Dan cerita Pak Sami tadi betul. Ibu-ibu keluarga yang dititipi putra istimewa, putri istimewa seperti itu. Kalau saya mungkin juga akan mencoba merasakan bagaimana tidak mudahnya menerima kenyataan ini. Dan semua hopeless waktu itu. Bahasa kita itu menjadi apa? Itu kan makjul di hati. Tapi ketika kemudian dia mendapatkan talentanya,
dapatnya di olahraga Pak Raden. Betapa bangganya si orang tua. Ternyata anak saya yang sangat istimewa itu jauh lebih hebat dari mereka, termasuk gubernurnya. Gitu. Gubernurnya tidak bisa mengibarkan bendera di langit dunia. Paling tepuk tangan, kasih motivasi, antar-antar gitu aja. Itu paling pol itu gubernurnya kayak gitu. Saya, Pak Yuri paling gitu-gitu aja. Oke, kita buka, tabuk, dum gitu. Tapi kita tidak bisa berprestasi seperti mereka. Tugas kami berdua ini adalah mengangkat mereka, memfasilitasi seoptimal mungkin. Saya terharu betul ketika kemudian ibunya tiba membalik diri, kebanggaannya muncul karena anaknya berprestasi. Sehingga saya ke Dubai, Raden untuk melihat, Pak. Dan betul ketika lomba lari, itu kan startnya jongkok. Ternyata itu berdebat. 1 jongkok, 2 jongkok, 3 jongkok, yang keempat maunya berdiri. Itu diskusinya nggak selesai. Sehingga startnya itu kan pakai apa namanya? Start block namanya. Tidak pakai pistol lagi ya? Pakai suara ya? Pas gitu. 9 kali. Gagal, balik lagi. Gagal, balik lagi. Itu luar biasa. Dan dari cerita itu pun sangat menarik karena sampai 9 kali itu diantaranya itu ada yang lari. Sudah tahu dia lari, lari kencang. Padahal hanya berapa meter gitu ya. Dia muter keliling lapangan. Udah berhenti, gak mau berhenti dia. Bapak Ibu, betapa hebatnya pelatih, betapa hebatnya pendamping. Jadi seperti para pelatih dan pendamping itu sebenarnya orang-orang yang behind scene gitu ya, yang selalu membackup. Itu cerita pertama saya. Cerita kedua yang kita luar biasa memang kemarin Asian Paralimpik yang ada di kita ya. Sikap yang pesimis tadi Mas menjadi sikap optimis hanya dengan satu keputusan saja. Presiden mengatakan waktu itu jalan, sudah satu kata. Itu artinya begitu jalan, eksekutor lapangan itu menjadi penting. Kita tidak menduga bahwa targetnya melebihi, dan itu membanggakan. Dan momentum kemudian diciptakan bagaimana menghargai, menghormati, dan setara. Maka kesetaraan itulah yang kemudian membuat hari ini makin banyak. Saya mau cerita adalah Pak Raden tadi apa? Organisasi sebelah Pak. Saya didatangi oleh organisasi sebelah Pak. Tahu dong. Intriknya banyak. Ngomongnya gede. Hasilnya oke. Oke itu ya segitulah gitu. Saya mau marah ya, aduh gimana. Pokoknya kalau sudah paparan ngeri. Kalau sambutan jangan tersinggung ya Pak Semi. Sambutan bagus sekali, nggak kayak Pak Semi tadi, jedar-jedar. Sambutannya dasar. Tapi saya sampaikan pada kawan-kawan itu, kamu ngerti olahraga atau kamu mengklaim ngerti olahraga? Kita nggak ada uangnya Pak. Memang kita kelebihan uang. Teman-teman atlet para ini nasibnya maaf ya, kalau soal keuangan dan dukungan lebih buruk loh dibanding Anda. Sekarang saja kemudian genjot begitu karena kita punya prestasi tinggi. Dan akhirnya yang sana sebelahnya turun terus apa? Itu juga ketika kemudian kemarin di Tokyo itu Pak, setelah Olimpiade, Paralimpiadanya itu, Pak Dubesnya Pak Eri Ahmadi telepon saya khusus, Mas Ganjar, ini hari terakhir kita akan tambah medali. Kok sampean, Mas Dubes sampean kok optimis sekali? Saya sudah hitung, saya nonton hampir tiap hari. Seorang Dubes itu pun akhirnya terbuka mindsetnya bahwa dia sampaikan gini, inilah aset besar bangsa. Inilah sekarang yang mesti mendapatkan perhatian. Karena yang sebelah melorot, yang sini naik. Dan yang luar biasa Pak Said itu di sini. Maka terima kasih Pak Yudi berkenan hadir.
dari Sukoharjo, dari Solo, karena tempatnya ada di Kali Sidenan Solo. Dan inilah pusatnya NPC Indonesia. Maka tadi saya sambil mencermati yang disampaikan Pak Semi 1, 2, 3, oh iya ya, perlu SKO ya, oh iya ya, perlu fasilitas, bagaimana kita mengadjust. Ketika kita belum bisa membuat sendiri, kayak dibandelin boleh itu, disampaikan apa dicangkokkan di tempat yang ada, tinggal kita memperbaiki. Jadi ini ide-ide yang menurut saya di dalam Rakernas untuk persiapan nanti ke Kamboja, persiapan ke Guangzhou ya, itu. Hangzhou di Hangzhou nanti teman-teman juga menyiapkan sekaligus roadmap-nya yang tadi disampaikan itu. Apa yang mesti disiapkan? Sehingga kalau itu bisa dilakukan, itu hanya keputusan politik. Ya presiden, ya gubernur, ya bupati, wali kota. Itu asal kita sudah setuju, itu aja sebenarnya sudah selesai. Nah, dari situlah di organisasi 11 saya sampaikan begini. Kalau kita mau tanding, kita sudah tahu kita akan juara berapa. Itu kalau orang olahraga. Maka saya dorong, mesti ada intelnya olahraga. Fungsi intelijensi yang mesti jalan. Tadi saya diceritakan ya, Mas, bisi-bisi. Berapa nomor yang nanti tidak akan dipertandingkan? Ya lobby, ya neken. Bung Karno aja dulu nggak boleh ikut Olimpiade, mundur. Tapi bikin sendiri kan Evo kan seperti itu. Jadi sebagai negara berdaulat kita pede, kita punya kepercayaan. Pekan nih. Apalagi caburnya kita memang potensi juara. Ini politik olahraga, maka intel kita mesti masuk. Saya sampaikan kepada organisasi sebelah itu, bro, di konteks Jawa Tengah. Jawa Tengah ini nggak naik-naik kok. Paparan Anda gede-gede terus ya. Saya sinis. Nggak bisa. Ora kerja. Jadi Rakernas itu bukan ora kerja nasional, kumpul-kumpul ora kerja, tapi sekarang lagi memeras otak, mencari jalan agar kita menjadi sang juara. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Ganjar luar biasa. Dan dengan ini maka Rapat Kerja Nasional NPC Indonesia telah resmi dibuka. Pak Sen